Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai nilai mutlak. Konsep dari nilai mutlak itu sendiri adalah mengenai jarak. Contoh ya, mutlak dari 3 ya, mutlak dari 3 itu artinya jarak dari 0 ke angka 3 pada garis bilangan. Oke, coba perhatikan garis bilangan. Sini 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, mutlak 3 itu ya artinya dari 0 ke angka 3 itu ada berapa jaraknya gitu ya, dari 0 ke angka 3. Nih, kita hitung jarak dari 0 ke angka 3. Angka 3 ini adalah 1, 2, 3. Jaraknya adalah 3. Makanya mutlak 3 itu sama dengan 3. Artinya dari 0 sampai ke angka 3 jarak yang dilaluinya itu ada 3 angka. Makanya seperti ini. Atau mutlak minus 3 itu sama dengan 3. Kenapa seperti itu? Minus 3 berarti dari 0 ke minus 3 gitu ya. Dari 0 ke minus 3 nih. Dari 0 ke minus 3 ada berapa jaraknya? Ada 3. Makanya mutlak 3 itu sama dengan 3 dan mutlak minus 3 sama dengan 3. Jadi nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan dari 0 ke bilangan itu sendiri, pada garis bilangan real. Ini dia. Jadi definisinya seperti ini ya. Jadi kalau ditanya mutlak 4 ya, mutlak 4 berarti dari 0 ke angka 4 itu ada berapa? Ada 4. Kalau seperti ini ya, ini kan positif, maka ini pun positif ya, ini positif hasilnya. Makanya fungsi dari nilai mutlak itu adalah untuk mempositifkan suatu bilangan. Jadi nilai mutlak ini nggak akan pernah nilainya negatif. Paling kecil berapa, Bu? Paling kecil 0. Kita lanjut definisi nilai mutlak. Mutlak X itu sama dengan X ya, atau ini positif ya, pada saat X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau positif dia X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian min X pada saat X kurang dari 0. Inilah dia definisi dari nilai mutlak. Atau mutlak dari sesuatu ya, sesuatu itu
sama dengan sesuatu jika sesuatu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian min sesuatu jika sesuatu kurang dari 0. Jadi jika variabel yang di dalam tanda mutlak ini X, makanya di sini X dan di sini pun X. Kalau misalkan di sini 2X, maka di sini 2X dan di sini juga 2X. Makanya Ibu buat seperti ini. Mutlak dari sesuatu itu sesuatu jika sesuatu lebih dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama itu ada dia mutlak A lebih dari atau sama dengan 0. Artinya mutlak dari sesuatu itu akan bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya mutlak 3 itu sama dengan 3. Mutlak min 7 itu sama dengan 7. Berarti sesuai dengan sifatnya. Mutlak dari sesuatu hasilnya itu akan di atas 0 atau bernilai positif. Karena fungsi dari nilai mutlak ini adalah untuk mempositifkan suatu bilangan, ya. Oke, yang kedua, mutlak A itu sama dengan mutlak minus A. Coba perhatikan. Mutlak 7 itu sama dengan 7. Mutlak min 7 itu sama dengan 7. Nah, maksudnya kan ini A positif, ya. Jadi mutlak 7 dan mutlak min 7 itu hasilnya sama. Itu maksudnya, ya. Jadi mutlak 7 dan mutlak min 7 itu sama. Coba perhatikan lagi. Mutlak 9 itu sama dengan 9. Kemudian mutlak min 9 sama dengan 9. Jadi pada saat mutlaknya 9 hasilnya 9. Pada saat mutlak min 9 hasilnya pun 9. Makanya sifat yang kedua itu mutlak A sama dengan mutlak minus A. Oke, sifat yang ketiga mutlak A tambah B itu sama dengan mutlak B tambah A. Contohnya mutlak 3 tambah 2 itu sama dengan mutlak 5, ya kan? Nah, dibalik, mutlak 2 tambah 3 itu sama dengan mutlak 5, ya kan? Hasilnya sama-sama 5. Itu dia sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ya. Sifat yang keempat, mutlak A kurang B itu sama dengan mutlak B kurang A, ya. Ingat, ini hanya berlaku pada nilai mutlak, ya, pada nilai mutlak. Kalau perhitungan biasa nggak sama, ya. 1 kurang 2 itu nggak akan sama dengan 2 kurang 1. Contoh nih, mutlak 3 kurang 7 itu sama dengan mutlak 7 kurang 3. Nih mutlak 3 kurang 7 mutlak minus 4 sama dengan mutlak 4. Ini nilainya 4 sama dengan 4. Itu dia, ya. Oke, kemudian sifat yang
kelima. Sifat yang kelima, mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Contoh, mutlak 2 kali 3 itu sama dengan mutlak 2 kali mutlak 3. Ini mutlak 2 kali 3 berapa? 6. Ya, mutlak 6 sama dengan 2 kali 3. Ini mutlaknya berapa? 6. Ini 2 kali 3, 6. Makanya berarti. Oke. Selesai sampai di sini mengenai sifat-sifat mutlak. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, sekarang kita lanjut mengenai contoh soal ya. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak tadi. Ada 2 soal yang mau kita bahas di sini. Yang pertama ini dia, mutlak dari setengah X ditambah 2/3 ya. Ini tadi berdasarkan definisi ada 2 hasilnya ya. Pada saat nanti nilai X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, dan pada saat X-nya itu kurang dari 0. Berarti yang pertama kita tentukan dulu, kita cari dulu berapa nilai X dari sini. Berarti setengah X ditambah 2/3 sama dengan 0 ya. Oke, berarti ini setengah X sama dengan pindah minus 2/3. Oke, kemudian jadi ini kan setengah X, berarti X sama dengan minus 2/3 dibagi 1/2. Ini bagi rubah jadi kali. Jadi X sama dengan minus 2/3 dikali 2/1. Oke, kali 2/1 berarti sama dengan X nya itu minus 4/3. Oke, minus 4/3. Ini nilai si X. Nilai si X. Jadi hasilnya itu sama dengan ya, berdasarkan definisi ya. Berarti setengah X tambah 2/3, positifnya, ambil positifnya kan. Jadi setengah X ditambah 2/3 untuk apa? Untuk X lebih dari sama dengan minus 4/3 gitu ya. Kemudian yang satu ini positif karena X nya itu lebih dari atau sama dengan sekarang yang lebih kecil atau kurang dari ya. Jadi itu dia X kurang dari minus 4/3 ya, karena X nya minus 4/3. Berarti karena dia lebih kecil atau kurang dari itu bernilai negatif. Makanya di sini negatif setengah X ditambah 2/3. Nah, kalau mau kita kalikan ke dalam juga boleh. Jadi minus setengah X kurang 2/3 ya, untuk X kurang dari minus 4/3. Inilah dia berdasarkan definisi. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu mutlak 2X tambah 5 ya. Tentukan dulu berapa nilai X dari sini. Nanti 2X tambah 5 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 5. 2X itu artinya 2 kali X. Berarti X sama dengan min 5/2. Oke, karena nilai X nya sudah kita peroleh, langsung aja kita jawab. Mutlak 2X tambah 5 ya, itu sama dengan 1 positif 1 negatif kan. Oke, positifnya berarti 2X tambah 5 itu pada saat X lebih dari atau sama dengan berapa nilai X nya? Minus 5/2. Oke. Kemudian negatifnya, karena 1 positif 1 negatif. Negatif 2X tambah 5 ya, untuk X kurang dari minus 5/2.
Ingat aja, kalau tandanya kurang dari berarti minus ya. Mau kita kalikan ke dalam juga boleh. Jadi minus 2x kurang 5 untuk x kurang dari minus 5/2. Oke, sampai di